Om Swastiastu, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penerapan machine learning menggunakan computer vision dengan algoritma decision tree dan random forest dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi retinopati diabetik pada gambar retina. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Margo Vinda Permana Sidi dengan NIM 21151011072 dari program studi ilmu komputer. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas yang pertama adalah pendahuluan, yang dimana ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Dan yang kedua yaitu kajian teori yang dimana berisi renovated basic, computer vision, algoritma decision tree, algoritma random forest, dan penelitian yang relevan. Kita masuk pada bagian pendahuluan terlebih dahulu. Nah, pada latar belakang. Ada sekitar 1,1 miliar orang yang mengalami masalah dengan penglihatan, yang dimana retinopati diabetik ini menyumbang beberapa persen, yaitu 0,01% dari kasus kebutaan dan 0,04% dari penyebab gangguan penglihatan mulai dari sedang hingga berat. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2020 ada sekitar 13,2% populasi yang mengalami masalah penglihatan secara keseluruhan. Nah, baik, di identifikasi masalah ini yang dimana yang pertama ada tingginya pasien yang mengalami masalah pada penglihatan, yang dimana tadi sudah saya paparkan beberapa datanya. Yang kedua, rendahnya aksesibilitas layanan oftalmologi, yang dimana penyakit retinopati diabetik ini sebenarnya dapat disembuhkan jika kita bisa menangani lebih awal. Namun dikarenakan rendahnya aksesibilitas layanan oftalmologi ini hanya kurang dari 60% pasien yang menderita penyakit diabetes yang dapat melakukan perawatan secara rutin. Di mana oleh karena itu kita membutuhkan alat bantu yang dapat membantu agar lebih efektif dalam mendeteksi penyakit retinopati diabetik ini. Nah, pada urusan masalah, yang pertama adalah bagaimana meningkatkan efektivitas deteksi retinopati diabetik menggunakan machine learning. Lalu yang kedua, bagaimana pengembangan machine learning dapat memberikan sebuah saran rekomendasi atau saran penyelesaian masalah yang paling sesuai dengan pemeriksaan mata. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengatasi variasi signifikan dalam pencahayaan, kualitas gambar, dan geometri objek pada gambar retina dalam memproses mengidentifikasi dan mengklasifikasi retinopati diabetik. Dan di sini pada batas masalahnya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada identifikasi dan klasifikasi retinopati diabetik, sehingga pada penelitian ini tidak mendeteksi dan mengklasifikasi penyakit lain. Dan yang kedua adalah penelitian ini hanya berfokus pada aspek mengidentifikasi dan mengklasifikasi, bukan dalam aspek mengobati atau semacamnya. Nah, di sini terdapat tujuan yaitu meningkatkan efektivitas deteksi retinopati diabetik menggunakan machine learning. Yang kedua, dapat membuat sistem yang membantu pekerjaan dokter dalam mendeteksi retinopati diabetik pada gambar retina. Dan yang ketiga adalah pengembangan machine learning untuk memberikan rekomendasi atau saran penyelesaian masalah yang paling sesuai untuk memeriksa mata. Nah, di sini terdapat beberapa manfaat dari protein ini, ada di mana yang pertama adalah teknologi ini dapat membantu mendeteksi retinopati diabetik pada tahap awal, sehingga memungkinkan pengobatan dan pencegahan lebih efektif. Lalu yang kedua, teknologi ini meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan, di mana proses diagnosa lebih cepat dan memungkinkan penanganan pasien dengan lebih baik. Lalu yang ketiga adalah teknologi ini dapat mengurangi biaya terkait dengan pemeriksaan data manual atau tes tambahan, sehingga hal ini membantu menghemat biaya perawatan pasien dengan yang menderita retinopati diabetik. Lalu kita masuk pada kajian teori, yang dimana yang pertama adalah retinopati diabetik, di mana retinopati diabetik adalah salah satu penyakit yang terjadi pada retina, yang ditandai oleh kerusakan dan penyumbatan pada
pembuluh darah retina. Karena retinopati diabetik ini memiliki beberapa gejala yang mana termasuk mikroaneurisma, yang kedua adalah kebocoran pembuluh darah, yang ketiga adalah pembengkakan retina, yang keempat adalah pertumbuhan pembuluh darah baru yang tidak normal, dan kerusakan jaringan saraf. Lalu di sini ada computer vision, yang mana computer vision adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan algoritma dan teknologi yang memungkinkan mesin untuk memahami dan menganalisis gambar atau video secara otomatis. Nah, di sini tujuan dari computer vision ini adalah untuk membuat mesin dapat melihat dan memahami dunia seperti layaknya manusia, dan dapat digunakan dalam aspek berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, pengenalan objek, navigasi kendaraan otonom, dan banyak lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan algoritma decision tree, di mana algoritma ini adalah salah satu metode data mining atau machine learning yang digunakan untuk membuat model prediksi atau klasifikasi berdasarkan serangkaian aturan keputusan yang dihasilkan oleh data training. Decision tree ini menggambarkan hubungan antara input dan output dengan menggunakan struktur pohon yang terdiri dari node dan edge, di mana node ini digambarkan suatu keputusan atau kondisi, dan sedangkan node edge ini digambarkan sebagai keputusan atau kondisi dengan tersebut dengan node lainnya. Lalu decision tree ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai target atau kelas dari suatu data berdasarkan aturan keputusan yang telah dihasilkan dari data training. Dan decision tree saya juga menggunakan algoritma random forest, di mana algoritma ini adalah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi, regresi, dan pengelompokan data. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara menggabungkan banyak pohon keputusan, yaitu decision tree, secara acak, dan menggabungkan hasil prediksi dari setiap pohon untuk menghasilkan prediksi akhir, di mana random forest ini memiliki kemampuan untuk mengatasi overfitting dan dapat digunakan untuk mengolah data yang kompleks dengan fitur yang banyak. Nah, algoritma ini sering digunakan dalam bidang data mining, bioinformatika, dan pengenalan pola. Nah, di sini saya mendapatkan penelitian yang relevan, yaitu di mana dengan implementasi convolutional neural network atau CNN untuk mendeteksi retinopati diabetik, di mana penelitian ini diterbitkan pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh Stefanus Franky Handono dan Fetty Trianggraeni dan juga Basuki Rahmat. Nah, dari penelitian ini didapatkan hasil yaitu arsitektur dan parameter kurang sesuai untuk mendeteksi retinopati diabetik karena memiliki rata-rata akurasi hasil pengujian sebesar 57,6%. Lalu hasil evaluasi dengan confusion matrix pada data uji citra sebanyak 90 citra dan jumlah epoch sebanyak 160 menunjukkan bahwa sistem memiliki nilai sensitif sebesar 0,44 dan nilai spesifitas sebesar 0,36. Nah, penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu di mana kita akan mendeteksi retinopati diabetik. Namun pada penelitian saya di sini menggunakan computer vision dengan algoritma decision tree dan random forest. Sementara pada penelitian ini menggunakan metode CNN. Berikut adalah sumber artikel yang saya gunakan untuk membuat proposal ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurangnya informasi, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.